Tak dikunci stang, motor yang terparkir di depan kantor ekspedisi di Kota Makassar digondol maling. Tim SAR evakuasi mahasiswa yang terjebak dalam goa. Evakuasi berlangsung dramatis melalui tebing setinggi 25 meter. Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, aksi pencurian sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri membawa kabur motor yang tidak terkunci stang dengan cara didorong. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan kantor ekspedisi di Jalan Rege 2, Kecamatan Talo, Makassar pada 25 Juli 2026 dini hari. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor yang tidak terkunci stang dengan cara didorong. Akibat pencurian ini, korban alami kerugian puluhan juta rupiah. Kejadian itu jam 4:40. Hari apa? Di hari Minggu, Pak. Minggu dini hari berarti ya? Iya, Minggu dini hari. Itu bagaimana caranya bisa hilang motornya itu? Caranya itu pada saat kami semua ini selesai menyetir paket di jam 1. Ya, setelah itu kami semua kecapean dan tertidur. Dan di jam 4:30-an dia datang dari ujung sendiri pakai helm. Dia berdiri di sini kurang lebih 10 menit. Dan setelah dia lihat tidak ada orang, dia langsung melancarkan aksinya. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Talo dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Arif Tirtada, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, aksi pembalakan liar di kawasan hutan lindung di Kabupaten Buton Selatan berhasil digagalkan polisi. 5 warga ditangkap dan ratusan batang kayu jati disita sebagai barang bukti. Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Buton bersama Unit Reskrim Polsek Sampolawa mendatangi kawasan hutan lindung di Desa Handea, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Mereka menerima laporan dugaan penebangan kayu ilegal di kawasan hutan lindung. Polisi menemukan batang kayu diduga hasil penebangan liar. Polisi juga menyita 2 unit mesin penebang pohon serta 1 unit truk yang diduga digunakan untuk mengangkut kayu hasil penebangan. Polisi juga menahan 5 orang yang terlibat dalam penebangan ini. Barang bukti ini sudah ratusan batang yang telah ditampung di tempat ini. Ya, alhamdulillah semua pelaku sebanyak 5 orang sudah kami amankan dan saat ini kami bawa di Polres Buton untuk melakukan pemeriksaan. Barang bukti ratusan batang kayu, mesin pemotong dan 1 unit truk dibawa ke Polres Buton. Sementara 5 pelaku jalani pemeriksaan lebih lanjut. Devrianto Neke, Kompas TV Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Polisi masih mengejar terduga pelaku penganiayaan satu keluarga di Kelurahan Duyu, Palu. Kejadian pada Minggu malam ini menyebabkan ayah dan anak balita meninggal dunia, sementara sang ibu masih menjalani perawatan intensif. Tim Jatan Ras Reskrim Polresta Palu masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penganiayaan satu keluarga di Kelurahan Duyu. Identitas terduga pelaku kini sudah dikantongi petugas. Akibat peristiwa pada Minggu malam tersebut, sang ayah dan anaknya yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia. Sementara istrinya saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Setelah kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya tetangga korban, serta pemilik usaha pemotongan ayam tempat korban dan pelaku bekerja.
Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ismail Bobi bilang antara korban dan pelaku merupakan rekan kerja di tempat pemotongan ayam. Hubungan keluarga tidak ada, hanya sama karyawan ya. Berarti tempat dia sama-sama kerja di pemotongan ayam itu. Kondisi korban selain ada yang meninggal, itu ada yang kritis, itu seperti apa sekarang? Untuk istrinya korban, saudara Jamil, laki Jamil, itu sampai sekarang dari tadi malam itu dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Pihak kepolisian masih mendalami motif kasus tersebut serta mengimbau warga agar segera melapor jika mengetahui keberadaan terduga pelaku. Tim Liputan, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya menyita dana sebesar 18,2 miliar rupiah dari korupsi dana kampung. Dari kasus korupsi itu, 9 orang ditetapkan tersangka. Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya di Provinsi Papua Pegunungan mengeksekusi pengembalian uang negara senilai 18,2 miliar rupiah, tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa Kabupaten Lanijaya tahun anggaran 2022-2024. Kepala Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya, Sunandar Pramono, mengatakan uang tersebut disita dari 2 terpidana, yakni YFM sebesar 16,2 miliar rupiah dan AS sebesar 2 miliar rupiah. Sunandar menjelaskan bahwa penyelamatan kerugian keuangan negara ini merupakan putusan pengadilan yang memerintahkan perampasan uang untuk negara. Selain uang tunai, Kejaksaan juga menyita sejumlah aset lainnya, di antaranya mobil, tanah, dan rumah yang tersebar di Wamena, Biak, Yogyakarta, Jayapura, hingga Toraja. Di hadapan kita ada sejumlah uang sebesar 18 miliar 242 juta 674 juta 102 rupiah. Uang yang kita dapatkan ini kita dapatkan dari terpidana YFM dan AS, dan berdasarkan putusan pengadilan untuk memerintahkan perampasan uang dimaksud sebesar 18 miliar ini dengan rincian kami dapatkan dari YFM sebesar 16 miliar 242 juta 674 ribu 102 rupiah, sedangkan dari saudari AS sebesar 2 miliar rupiah. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Perusahaan Umum Daerah Pasar Manado akan menempuh jalur hukum terhadap oknum yang diduga sengaja merusak fasilitas pagar pembatas di kawasan hanggar pedagang ikan. Direktur Utama Perumda Pasar Manado Luki Senduk menegaskan, tindakan perusakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aset milik pemerintah daerah dan pihaknya akan menempuh jalur hukum. Menurut Luki Senduk, aksi perusakan pagar pembatas itu bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya fasilitas yang sama juga sempat dirusak saat berlangsung aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pedagang ikan. Pembangunan pagar pembatas di hanggar pedagang ikan bukan bertujuan menyulitkan aktivitas para pedagang, namun merupakan bagian dari tata kelola pasar yang lebih baik sehingga kawasan hanggar pedagang ikan terlihat rapih dan menghadirkan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. Terima kasih rekan-rekan media yang sore hari ini bersama kami. Pertama-tama tentunya kami sangat menyesali ada tindakan anarkis di Pasar Bersahati. Kami sebenarnya menerima semua masukan. Silakan menyampaikan aspirasi, kita kaji bersama, kita perbaiki bersama, kita buat Pasar Bersahati lebih baik lagi. Tapi yang terjadi tadi sore, selesai teman-teman pedagang, sebagian besar juga bukan pedagang yang ikut demo saya lihat, itu selesai melakukan aksi, langsung melakukan pengerusakan di Pasar Bersahati. Dan kami melakukan tindakan yaitu pelaporan ke Polresta Manado.
Pihak Perumda Pasar Manado berharap dengan adanya laporan resmi ke polisi ini akan memberikan efek jerah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pasca pengerusakan fasilitas pagar pembatas, aktivitas di pasar tradisional Bersehati Kota Manado kembali berjalan normal. Aktivitas di Pasar Bersehati Manado khususnya di lokasi penjualan ikan kembali normal pasca insiden unjuk rasa yang berujung pada kericuhan dan perusakan fasilitas oleh kelompok pendemo pada Senin 27 Juli 2026. Dari pantauan Kompas TV di lapangan, situasi Pasar Bersehati pada Selasa pagi telah berlangsung normal. Aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli telah berjalan normal. Para pedagang mengatakan meski situasi pasar sempat memanas pada Senin sore, namun pedagang ikan tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sekarang ini Pak, orang masih boleh dan belum terlalu stabil, belum terlalu stabil. Boleh Jodang. Jadi mulai berjualan belum Bu? Iya Pak, karena orang kasih kau nyana berjualan nyana mendapat doi kasih Pak. Tetap apa keadaan apa tetap orang mesti berjual. Karena apa orang mencari doi kasih makan kasih yang cari doi makan dan orang di istilah Pak. Orang kalau nyanda demo Pak nyanda bagi tapi orang masih ini pasar masih belum stabil dang. Belum terlalu belum apa rantai ini pasar karena masih lagi-lagi ada sebentar lagi ada apa ini pasar. Orang masih berjual masih takut-takut nih mau jual Pak. Karena masih demo kalamaring toh. Katanya demo kalamaring Pak, mungkin orang bawa begini kasihan Pak. Orang juga kasihan di pedagang ada hak orang ini pasar mau demo. Cuma sampai masuk Bapak Dirut. Kalau memang Pak ini kan berdiri yang orang di pasar. Tata dengan bagus orang, kasih atur dengan bagus supaya dan kesan pedagang juga bagus mau jual. Sementara terkait insiden penganiayaan dan pengerusakan, pihak PD Pasar telah membuat laporan polisi di Polresta Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi saudara, 6 mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjebak di dalam goa. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali lebih cepat. serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 6 mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjebak di dalam goa. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran tim harus menurunkan para korban melewati tebing terjal setinggi 25 meter menggunakan sistem tali. Proses evakuasi ke-6 mahasiswa KKN yang terjebak dalam gua Kalibong Aloa di Kampung Pele, Kecamatan Pidasatede, Pangkep, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Selain harus melewati tebing tinggi, 1 dari 6 mahasiswa alami kram kaki dan harus dievakuasi menggunakan tandu. Sementara 5 lainnya kelelahan sehingga tak mampu melanjutkan perjalanan. Tim SAR menerapkan teknik evakuasi khusus menggunakan sistem tali agar seluruh korban dapat diturunkan dengan aman.
Satu orang yang mengalami keram kaki di Gua Kalibong, Aloa, Kecamatan Minatasane, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung kami menggerakkan anggota menuju lokasi dan pada pukul 22 tiba di lokasi dan langsung melakukan evakuasi. Kendala memang yang dialami oleh tim rescue masalah tebing yang memang ada sampai 25 meter yang harus melakukan evakuasi dengan menggunakan sistem. Maka itu dan pada pukul 10 tadi tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dan langsung menyerahkan ke tim medis. Setelah berjuang, 6 mahasiswa ini pun berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke Puskesmas Bidasatene untuk mendapatkan penanganan medis. Aziz Hamid, Kompas TV Pangkep, Sulawesi Selatan. Aksi demonstrasi mendesak pemberantasan narkoba digelar di Polda Sulawesi Tenggara. Massa meminta polisi menindak jaringan hingga para pelaku pengedar narkoba. Kemudian membenarkan adanya dugaan peredaran narkotika. Puluhan anggota Laskar Merah Putih Sulawesi Tenggara bersama masyarakat Laonti menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Sulawesi Tenggara. Dalam aksi ini, massa mendesak Ditres Narkoba Polda Sultra untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan maraknya peredaran narkoba di Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Massa menilai kasus narkoba di daerah itu terus meluas dan kian memprihatinkan. Kita sepakat memberantas peredaran narkoba. Tidak hanya untuk di lingkup Kecamatan Laonti, tetapi kita secara umum untuk Sulawesi Tenggara kita harus bantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bagaimana memberantas narkoba. Nah, terkhusus kejadian hari ini di lingkaran PT GMS itu lagi-lagi terjadi penangkapan yang melibatkan karyawan PT GMS itu sendiri. Artinya kami menduga adanya peredaran narkoba secara terstruktur di lingkaran unsur karyawan PT GMS maupun unsur pimpinan. Menanggapi aksi demonstrasi, Polda Sulawesi Tenggara akan menindaklanjuti keluhan warga. Polisi pun akan melakukan pemeriksaan pada warga setempat. Kami sangat merespon baik. Ini membuktikan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Laonti, sangat mendukung bagaimana generasi kita, warga Laonti secara umum Sulawesi Tenggara bebas dan bersih dari narkoba. Kami sangat mengapresiasi aksi daripada masyarakat Laonti yang memiliki semangat untuk mendukung dan bersama-sama dengan Polda Sultra menindak atau mengurangi serta memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selain polisi, massa juga mendesak BNN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan tes urin secara menyeluruh terhadap karyawan perusahaan tambang guna mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja. Silviansyah Kia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran penyedia barang dan jasa senilai lebih dari 6,5 miliar rupiah di DPRD Papua Barat Daya kini naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya resmi menaikkan status hukum kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 ke tahap penyidikan. Penyidik telah memiliki bukti awal kasus penyediaan barang dan jasa senilai lebih dari 6,5 miliar rupiah tersebut. Ada dugaan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan lain termasuk kegiatan reses anggota dewan. Polisi juga telah memeriksa 30 orang saksi termasuk unsur pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Dokumen yang penting kita bisa pelajari, bahkan kita bisa lakukan penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita jabarkan ya untuk yang ditanyakan tadi terkait dengan ada anggaran reses yang digunakan ya. Maksudnya dialihkan ke dana reses begitu? Ya, sementara masih informasi sementara berdasarkan full bucket ada kecenderungan ke arah ada anggaran yang memang diserap untuk anggaran reses DPR.
Yang jelas indikasi awal dari hasil pemeriksaan kami ini, modus yang digunakan ini pekerjaan fiktif untuk dialihkan untuk pekerjaan yang lain atau kegiatan yang lain. Termasuk yang tidak sesuai anggaran peruntukan dianggarkan untuk anggaran reses. Ya, itu yang nanti akan kami dalam penyidikan. Dampak kemarau panjang, warga Mapili, Polewali Mandar harus menggali sumur di dekat sungai untuk mendapatkan akses air bersih. Warga juga harus mengantri untuk mendapatkan air bersih tersebut. Hampir 1 bulan, sejumlah desa di Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai merasakan dampak musim kemarau panjang. Sungai dan sumur rumah warga mulai mengering, membuat warga harus menggali dasar sungai untuk membuat sumur kecil agar mendapatkan sumber air bersih. Pagi hingga sore hari, menggunakan motor dan sepeda, warga bergantian memadati sumur untuk mendapatkan air yang digunakan untuk memasak. Kekeringan sumur, kita lari ke sungai. Air PDAM memang tidak ada? Air PAM tidak ada? Belum ada Pak sana. Ya, kalau kita di sini ya satu-satunya sumber air di sini. Pak, memang banyak orang yang ambil sini Pak? Banyak. Itu untuk khusus untuk minum atau untuk untuk minum. Selain untuk kebutuhan memasak, warga juga menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Petani Kampung Amunkai di Ambang gagal panen pada musim tanam kedua tahun 2026. Pasalnya, saluran irigasi yang mengering, dampak kemarau mengakibatkan petani tak dapat memasok air untuk tanaman padi mereka. Kemarau yang melanda sejak bulan Mei 2026 lalu mulai berdampak pada tanaman padi petani di sejumlah tempat di Merauke. Kampung Amunkai, Distrik Tanah Miring, Merauke, menjadi salah satu kampung yang terdampak. Sejumlah petani yang temui memastikan tak dapat melakukan panen padi pada musim tanam 2 tahun ini. Minimnya curah hujan ditambah air irigasi yang mengering mengakibatkan petani tak dapat mengaliri tanaman padi mereka dengan air. Margono, petani yang mengolah 5 hektar lahan sawah ini, sudah pasrah tak dapat melakukan panen padi di musim tanam kedua ini. Margono menyebut jika air mencukupi seharusnya lahannya sudah diairi sebanyak 3 kali. Namun hingga saat ini hanya mampu mengairi 1 kali saja. Tanaman padinya pun perlahan mengering karena kekurangan air. Yang saya hadapi sendiri, ya berbicara pribadi saya, itu kurang lebih 5 hektar itu tidak ada yang panen. Tidak ada yang panen. Kondisi kayak begini. Yang seharusnya saya sudah bisa mengairi 2-3 kali, ini 1 kali saja tidak tembus. Nah, sudah hampir tiap tahun itu ada masukan ke pemerintah. Tapi tidak tahu juga karena sampai saat ini yang mungkin terlena atau bagaimana karena musim yang lalu itu 3 tahun berturut-turut curah hujan tinggi. Justru kita kebingungan buang air. Tapi di saat kita musim MT2 menuju MT3 ini malah kekurangan air. Ini kan ironis sekali. Kendala yang kita hadapi di lapangan itu drainase primer, saluran air primer yang dari hulu ke hilir, yang dari Kelapa 1 sampai Kampung Amunkai, yang dari Pinalan sampai Kampung Amunkai itu hambatannya kita itu saluran terpenuhi dengan gurun. Hal yang sama dirasakan Komarudin. 2 hektar lahan yang ditanami padi juga dipastikan tak dapat dipanen karena kemarau. Iya, padi kita jadi menjadi kering, coba bisa dilihat. Jadi bisa dikatakan kita sekarang ini gagal panen. Yang saya tanam itu sekitar hampir 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar, tapi yang ini gagal semua. Yang berapa hektar yang gagal ini, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya hektar. Dua. Akibat kemarau ini ya? Akibat kemarau ini. Ya, sama-sama, rata-rata hampir semua sama. Petani menyebut lahan sawah di Kampung Amunkai hampir mencapai 1.000 hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% terancam gagal panen akibat kemarau. Sementara petani juga mengatakan air pasang tak dapat mencapai saluran irigasi penampung air petani di Kampung Amunkai.
sehingga petani berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk menangani hal tersebut. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sesaat lagi saudara, antrian panjang truk untuk mengisi solar di Makassar terus berlanjut. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Antrian panjang truk untuk mengisi solar di Makassar terus berlanjut. Truk harus antri hingga berjam-jam, bahkan hingga mengular ke jalan. Perjuangan sopir truk untuk mendapatkan BBM jenis solar di Makassar, Sulawesi Selatan tak kunjung usai. Mereka tetap harus berjibaku demi mendapatkan BBM bersubsidi itu. Di SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar misalnya, demi solar sopir harus mengantre hingga berjam-jam. Panjangnya antrean bahkan hingga mengular ke jalan. Ini bukan kali pertama sopir truk berjuang lebih untuk solar. Hampir setiap hari, para sopir terpaksa antre demi solar. Pak Iwan, Pak, ini kita lagi antri solar atau apa ini Pak? Antri solar ini Pak. Berapa jam nih antri solar? Ada 4 jam ini. Oh 4 jam gini? Iya. Terus bagaimana memang dengan solar Pak? Apa memang susah kita dapat atau bagaimana? Susah memang didapat Pak. Nggak tahu ini bagaimana, susah sekali solar. Sudah berapa hari ini begini terus. Antri terus Pak? Iya, mulai juga Makassar juga jadi konten juga begitu juga. Di mana-mana Pak. Oh biar di daerah juga Pak? Iya, nggak tahu bagaimana ini solar di mana, lari kemana. Terus rencana kita bawa apa ini Pak? Maksudnya bahan apa kita bawa? Kita bawa ini jagung Pak. Kau bawa jagung? Iya. Terus ini kan kita mengantar jagung dan belum ada solar. Apa ketakutan tak kalau mungkin lama diantar ini jagung atau apakah busuk atau? Susah jagung Pak kalau lama baru dapat solar toh. Iya. Karena barang basah toh. Iya. Antrean solar ini mengganggu distribusi barang. Para sopir pun mengeluh. Namun tak punya pilihan, harus antri setiap hari. Rama Pertama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia lakukan tinjauan langsung terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ada 2 sekolah yang ditinjau, SMP Negeri 6 dan SD Negeri 10 Kota Ambon. Memastikan jumlah penerima manfaat dan kelancaran penyaluran program makan bergizi gratis, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 6 dan SD Negeri 2 Kota Ambon. Dalam kunjungan kerja tersebut, Fikri mengatakan pihaknya masih menemukan beberapa catatan masalah, yakni jumlah SPPG yang belum tersebar merata hingga ke sebagian kecamatan di Kota Ambon. Akibatnya pelayanan bagi penerima manfaat belum bisa berjalan secara maksimal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Lei Timur Selatan. Di wilayah ini, SPPG belum tersedia.
Kondisi tersebut membuat siswa penerima manfaat di kecamatan ini belum tersentuh program MBG. Maka kami Ombudsman mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Tujuan kami lebih kepada ke sana. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangannya. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini, agar juga Pak Wali juga tahu di sini. Jangan sampai kemudian kebutuhan yang paling tahu, yang punya otoritas Pak Wali, tapi yang menempatkannya, misal karena dia program dari pusat, tapi Pak Walinya nggak tahu. Nah, harapan kita ada sinkronisasi itu. Dengan adanya koordinasi intensif antara Ombudsman, pemerintah kota, dan Badan Gizi Nasional Wilayah Maluku, diharapkan pembangunan fasilitas dapur gizi di kecamatan yang belum terjangkau bisa segera direalisasikan. Yaya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Institut Agama Islam Negeri atau YAIN Sorong menggelar kegiatan penguatan karir dosen dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini digelar di Aula YAIN Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dosen, khususnya dalam mempersiapkan kenaikan jabatan fungsional. Melalui kegiatan penguatan karir ini, diharapkan semakin banyak dosen yang mampu meraih jabatan fungsional lebih tinggi, hingga kualitas pendidikan tinggi dan daya saing perguruan tinggi di Papua Barat Daya terus meningkat. Kami ingin meningkatkan status mereka dari sisi kualifikasi mereka untuk jenjang jabatan fungsional, misalnya menjadi profesor, menjadi lektor kepala, dan lektor ini merupakan salah satu bagian dari usaha untuk bagaimana mengakui profesionalisme dari dosen-dosen yang ada di kampus-kampus kami ini. Karena memang setiap dosen itu memiliki beban yang sangat luar biasa untuk bagaimana bisa menerapkan yang namanya tridharma perguruan tinggi di mahasiswa dan juga di masyarakat secara umum. Produk kebiri asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menembus pasar internasional. Di tahap awal ada 10,2 ton kebiri diekspor menuju Arab Saudi. Kebiri ternyata jadi salah satu komoditi yang menjanjikan. Ini terbukti dengan diekspor rempah ke luar negeri. Ada kebiri asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang diekspor ke Arab Saudi. Di tahap awal ada 10,2 ton kebiri yang diekspor ke Jeddah. Pelepasan ekspor dihadiri Wakil Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menilai keberhasilan ini menunjukkan pembinaan atau pendampingan UMKM mampu meningkatkan daya saing hingga memperluas akses pasar. Terima kasih kepada Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan pendampingan ke pelaku UMKM kita, Onstal Kopam, yang ternyata udah berkiprah 2 tahun ya, yang mana sebelumnya tadi kita sudah dengarkan ceritanya, perjalanannya mulai dari benar-benar UMKM yang di bawah rumah sampai difasilitasi juga dengan pemerintah Kabupaten Luwu. Dan ini adalah bukti bahwa sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah, dan stakeholder lainnya untuk Sulawesi Selatan tentu ini membanggakan. Dan kita hari ini menyaksikan pelepasan ekspor ini, kita berharap ini mampu memotivasi kepada para pelaku UMKM kita untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa tembus ke pasar internasional. Ini adalah seremoni pelepasan ekspor ya dari UMKM binaan kita, yaitu Onstar Pop Farm. UMKM ini mengekspor 10,2 juta ton ya. 10,2 ton ya. 10,2 ton ke Arab Saudi. Nah, ini merupakan pengiriman yang kedua, yang sebelumnya di awal tahun ya. Dan dari total komitmen sebesar 80 ton. Jadi ini baru seperempatnya. Ekspor kebiri hasil UMKM ini ditargetkan mencapai 80 ton
akan berlangsung dalam kurun waktu 2 tahun. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi saudara, demi akhiri puasa gelar, Real Madrid berburu pemain di bursa transfer awal musim ini. Informasinya akan kami hadirkan lepas jeda berikut ini. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Wafik Asisa. Saudara, demi akhiri puasa gelar, Real Madrid berburu pemain di bursa transfer awal musim ini. Mereka mendatangkan sejumlah pemain demi mendongkrak performa tim dan mengalahkan dominasi sang rival. Hadapi laga uji coba dalam tur pramusim di Jerman, Inter kembali menang hadapi tim Divisi 2 Bundesliga Karlsruhe. Nerazzurri menang 2-1. Bertanding di Wilda Park Stadion, Inter Milan kebobolan lebih dulu kala babak kedua memasuki menit 50. Tim Civeza bawa tuan rumah unggul lebih dulu. Tertinggal, Nerazzurri kesulitan membongkar rapatnya pertahanan tuan rumah. Gol penyama kedudukan akhirnya hadir di menit 91. Sepakan volley Andy Diouf bawa Nerazzurri samakan skor 1-1. Selang 3 menit, brace Andy Diouf balikan keunggulan Inter Milan sekaligus mengakhiri tur di Jerman dengan kemenangan 2-1. Selanjutnya, Inter akan terbang ke Hong Kong melanjutkan tur pramusim untuk menghadapi Manchester City dan AC Milan. Indonesia tampil dikdaya kala jumpa Kamboja pada duel perdana grup A Piala AFF di Stadion Pakansari. Indonesia raih kemenangan meyakinkan 5-1. Baru 6 menit laga berjalan, skuad Garuda langsung membuka skor melalui tendukan Mikkel Becker. Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5. Memasuki menit 15, Mikkel Becker persembahkan gol kedua di laga debut untuk membawa armada John Herman unggul 2-0. And Mitch Baker gets his second goal of the game. Di menit 24, sepak pojok Tom Haye di konferensi menjadi gol tendukan Sandy Walsh. 3-0 Indonesia menjauh hingga rehat. But Sandy did. 3 menit selepas rehat, gol bunuh diri Nadeo tipiskan ketinggalan Kamboja 1-3. Cambodia's first shot on target has found its way in, and it's Sok Meng, the fullback. Namun, hat-trick Mikkel Becker kembali jauhkan skor Indonesia 4-1 di menit ke-56. Di menit 86, Jens Reven turut mencatatkan namanya di papan skor untuk bawa Indonesia sempurnakan kemenangan 5-1. Di laga kedua, skuad Garuda akan jumpa Timor Leste pada Jumat mendatang. Saudara, pelatih Persija Jakarta, Sinteyong, buka suara terkait hukuman yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, selama 10 tahun.
Sanksi ini dijatuhkan KFA bermula saat pelatih 55 tahun menjabat sebagai pelatih klub Korsel Ulsan Hyundai tahun lalu. Selama melatih, Sinteyong dinilai berperilaku negatif seperti melakukan kekerasan terhadap pemain dan bermain golf saat laga tandang. Menanggapi hukuman tersebut, Sinteyong akhirnya buka suara. Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan KFA tidak 10 tahun. Selain itu, adanya hukuman tersebut tidak mempengaruhi statusnya sebagai pelatih Persija Jakarta. 전혀 문제가 없고요. 10년은 절대 아니고 전혀 제가 자카르타 감독으로서 감독직을 수행하는데 1%도 문제가 없는 징계범이고요. 그리고 제가 또 여기서 솔직히 뭐 억울한 부분도 많이 있고 우리 여기 있는 여러 기자분들한테 정확히 얘기는 다 하고 싶지만 그래도 제가 울산 HD의 천인 감독으로서 어느 정도는 감내하고 내가 가겠다. 그리고 저는 프레시자 자카르타 팀을 위해서 왔기 때문에 앞으로 거기에만 올인하겠다. 그렇게 하시면 되겠습니다. 10년은 절대 아니고 유언비어고요. 다시 한번 얘기하지만 징계 수위나 이런 것은 내가 감내하지만 자카르타 감독으로서 수행하는 데는 1%의 지장도 없습니다. Saudara, tampil impresif tim DKI Jakarta dan Sasana Raja Wali Sakti sabet gelar juara umum Kejurnas Wushu Kungfu dan Taolu Open 2026. 700 atlet dan 13 provinsi, 43 sasana unjuk kemampuan dalam Kejurnas Wushu Kungfu serta Taolu Open 2026 yang digelar mulai 24 hingga 26 Juli di kawasan Alam Sutra Tangerang. Kontingen DKI Jakarta mendominasi di Kejurnas Wushu Kungfu. Anak-anak ibu kota total mengemas 94 emas, 65 perak, dan 49 perunggu untuk menyabet gelar juara umum. Sementara di ajang Taolu Open, Sasana Raja Wali Sakti yang langganan lahirkan talenta berkelas rebut gelar juara umum. Raja Wali Sakti merengkuh total 20 emas, 16 perak, dan 24 perunggu. Sekjen PB Wushu Indonesia, Ngatino bilang kejuaraan ini tak hanya jadi ajang unjuk kemampuan atlet, tapi juga bagian dari seleksi menuju panggung internasional. Kita memulai dari kita Indonesia yang kita juga sering mengirim ke internasional, tetapi yang kita kirim tentunya belum melalui babak seleksi. Nah, ini bagian dari kita melihat ada atlet-atlet tim-tim yang layak untuk kita kirim ke event-event yang internasional. Tekuk ganda putra nomor 1 dunia pasangan Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri juarai turnamen Super 1000 BWF China Open 2026. Usai juarai Japan Open, Fajri Fikri sukses merengkuh gelar juara turnamen Super 1000 China Open. Bertanding di Olympic Sports Center, Gymnasium Changshu, Fajar Fikri harus tertinggal lebih dulu di set pembuka dari ranking 1 dunia asal Korsel, Kim Won-ho Sung Seung-jae. Namun ambisi pertahankan gelar juara yang diraih tahun lalu membuat unggulan dua ini kembali fokus dan mampu merebut 2 gym berikutnya. Fajar Fikri menang rubber gym 16-21, 21-19, dan 21-19. Selain pertahankan gelar juara, Fajar Fikri juga membuka keran trofi turnamen Super 1000 bagi Indonesia pada tahun ini. Sesaat lagi saudara, angka perceraian di Gorontalo masih tinggi, hampir mencapai 1.400 kasus. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan
perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, angka perceraian di Gorontalo masih terbilang tinggi. Kasus perceraian hingga kini hampir mencapai 1.400 kasus. Masalah ekonomi jadi salah satu pemicu angka perceraian tinggi. Sejak Januari hingga Juni 2026, angka perceraian di Gorontalo terus meningkat, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mencatat pengajuan kasus perceraian saat ini mencapai sekitar 1.356 pengajuan. Dari 1.356 kasus perceraian, 232 kasus diajukan oleh suami, sementara 1.124 kasus diajukan oleh istri. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bilang, ratusan perkara perceraian ini didominasi pertengkaran hingga masalah perekonomian rumah tangga. Jumlah yang diterima sampai pada Juni ini atau semester kedua ini adalah cerai talak 232, kemudian cerai gugat 1.124. Cerai talak itu adalah diajukan oleh pihak laki-laki, kemudian cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan. Jumlah perkara yang dominan di sini adalah cerai gugat, berarti perempuan yang mengajukan. Nah, karena mungkin terus-menerus karena tidak faktor ekonomi atau ya masih juga kekerasan rumah tangga barangkali ini sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus. Tapi saya melihat bahwa pertengkaran terus-menerus itu saya lihat didominasi karena ekonomi. Saya yakin itu. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berharap masalah perkara rumah tangga yang berujung pengajuan perceraian dapat berkurang dan diselesaikan secara mediasi maupun kekeluargaan. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Kepastian jaminan perlindungan finansial memerlukan tata kelola yang komprehensif agar kesejahteraan dan kebutuhan dasar kesehatan warga negara dapat terpenuhi. Lalu sejauh mana upaya pemerintah mewujudkannya? Berdasarkan Indeks Pelayanan Kesehatan yang dirilis Numbeo, perusahaan data statistik kualitas hidup menempatkan Indonesia pada posisi 59 dari 100 negara di dunia pada pertengahan tahun 2026. Sementara itu, Indonesia tengah menghadapi perubahan iklim yang dapat memengaruhi kesehatan. Terjadi pergeseran pola cuaca layaknya suhu, curah hujan, kenaikan air laut ke tingkat ekstrim. Maka dari itu dibutuhkan pengelolaan komprehensif di bidang jaminan sosial untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun, upaya besar pemerintah mewujudkan jaminan sosial nasional masih terdapat beberapa problematika yang harus diperhatikan, khususnya kepesertaan yakni 20 juta peserta nonaktif dan dana tunggakan iuran yang menumpuk. Terkait hal itu, Timbul Siregar dari BPJS Watch menilai banyaknya permasalahan yang terjadi perlu ditindaklanjuti agar penyaluran tepat pada penerima manfaat jaminan kesehatan nasional. Jadi kasus-kasus yang saya ceritakan tadi itu kan terkait dengan bagaimana kemampuan Vaskes tingkat 1 untuk pencegahan sehingga menurunkan tingkat kuratif. Kemampuan rumah sakit untuk bisa diakses lebih mudah, bisa merawat tanpa lagi harus ada fraud yang dilakukan. Demikian juga dengan alat kesehatan, obat, itu juga harus dijamin karena pasal 22 ayat 1 itu menjamin bahwa obat adalah bagian yang dijamin oleh JKN. Di lain pihak, Hasbulo Tabrani, pakar ekonomi kesehatan, turut menanggapi problema yang terjadi dalam tata kelola penyaluran manfaat jaminan kesehatan nasional yang harus berpedoman pada kesejahteraan mendasar.
Tujuan dari JKN adalah memastikan bahwa setiap penduduk yang sudah bayar iuran, jadi peserta, jika dia butuh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, dia dapat dilayani tanpa harus menyebabkan kantongnya bolong. Pengamat asuransi Irfan Raharjo menilai sejumlah penyakit yang mengancam jiwa dapat menjadi beban BPJS. Dan kita tahu juga kurang lebih 30% dari biaya pelayanan BPJS itu berasal dari penyakit katastrofik. Penyakit katastrofik itu penyakit-penyakit kronis yang berbiaya besar seperti jantung, ginjal, thalassemia, stroke, dan seterusnya. Ada kurang lebih 9 penyakit kritis yang berbiaya besar. Meskipun pemerintah tengah merencanakan solusi terbaik untuk terwujudnya jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS, asas gotong royong untuk melindungi penduduk Indonesia sejak awal dilahirkan hingga lansia tetap membutuhkan sokongan melalui iuran yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi memang kalau kita bisa asumsikan bahwa 9 dari 10 peserta BPJS Kesehatan itu merasa puas gitu ya. Tentu saja dalam hal ini kita sebagai suatu badan ya untuk menyelenggarakan pelayanan publik, tentu saja pasti harus ada perbaikan-perbaikan. Tren program Jaminan Kesehatan Nasional terus menunjukkan pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Jumlah peserta meningkat secara konsisten, dari 260 juta jiwa pada 2023 menjadi 278,1 jiwa dan mencapai 282,7 juta jiwa pada 2025. Seiring bertambahnya peserta, pendapatan iuran yang sempat stabil di angka 151,6 triliun rupiah meningkat menjadi 176,7 triliun rupiah pada 2025. Pada saat yang sama, tingkat pemanfaatan pelayanan JKN juga semakin tinggi. Dari 606,7 juta kali pelayanan pada 2023, meningkat tajam menjadi 725,3 juta kali pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan peserta, sekaligus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui program JKN. Di situ baru terasa manfaat-manfaat BPJS, dari rawat inapnya, obat-obatan, dari rumah sakitnya, ya kan. Terus sampai sekarang, ibu saya masih terima manfaatnya BPJS selama sudah berjalan 2 tahun. Terbantu sekali ya dengan adanya BPJS Kesehatan ini. Khususnya untuk persalinan anak kedua saya, ya full semua di cover sampai dengan pengobatan istri saya. Siapa yang tak ingin sehat? Tentunya pasti setiap maklumat. Jalan dibuat mungkin sudah tepat, yang pasti butuh laporan yang tepat. Klinis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Wafik Asisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.